Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Soleman. Saya adalah dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Mental dalam Keperawatan. Saya mengampu mata kuliah Kesehatan Mental dalam Keperawatan pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa. Recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus serta pada klien pengguna nafsa juga merupakan bahasan pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama CPL 3, menunjukkan sikap dan bertindak untuk menjalin sinergi kerjasama dengan pihak lain dalam mewujudkan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Selanjutnya CPL 4, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya secara integritas yang diwujudkan dalam dokumen saintifik. Selanjutnya CPL 7, mampu melakukan asuhan keperawatan dalam berbagai tatanan pelayanan keperawatan. Dan yang terakhir CPL 11, mampu memberikan asuhan keperawatan pada kondisi bencana. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu yang pertama, mengaplikasikan asuhan keperawatan jiwa pada kasus psikiatri, baik itu pada individu, keluarga, maupun kelompok. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan penyakit kronis dan kelompok khusus. Kemudian CPMK 3, memahami kepemimpinan dan manajemen keperawatan jiwa, baik di tatanan klinik maupun komunitas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan terapi modalitas untuk mendukung proses recovery klien. Adapun sistem pembelajaran, perkuliahan kesehatan mental dalam keperawatan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning melalui platform e-learning resmi Universitas Aisyah Surakarta. Melalui platform e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Sementara untuk diskusi interaktif, studi kasus, presentasi dilaksanakan secara luring. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya terapkan itu bersifat aktif, partisipatif, berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya, yang pertama, ceramah interaktif. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori keperawatan jiwa. Kemudian diskusi kelompok itu mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Kemudian problem based learning dan case based learning digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi serta mendorong pemikiran kritis. Kemudian yang terakhir, project based learning, yaitu untuk menyusun project evidence-based nursing practice sebagai pendekatan inovatif dalam pendidikan keperawatan yang memungkinkan mahasiswa untuk secara aktif menyelidiki masalah dunia nyata, mengembangkan solusi, dan menciptakan produk yang konkret. Selanjutnya untuk media pembelajaran, pada mata kuliah ini meliputi yang pertama ada modul dan RPS yang dapat diunduh di e-learning, kemudian yang kedua PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Selanjutnya, sistem penilaian dalam mata kuliah kesehatan mental dalam keperawatan ini mencakup penilaian aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, kemudian penilaian tugas terstruktur dengan bobot 10%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali ke mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang keperawatan jiwa. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kesehatan mental dalam keperawatan dengan topik asuhan keperawatan pada klien dengan resiko perilaku kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Semangat ini kuliah ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ini sudah semangat.
baca sama-sama. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmi warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memudahkan kesempatan hari ini ya. Oke, untuk topik kita pada pagi hari ini, ya kita akan membahas tentang diskusi tentang asuhan keperawatan pada klien dengan resiko perilaku kekerasan. Kalau teman-teman kemarin sudah kita bahas ya, konsep gangguan jiwa, masalah-masalah yang muncul, sudah belajar kembali. Ini spesifik ke masalah MPK, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya, ini deskripsi mata ajarnya ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan jiwa. Jadi ya jenisnya ya, masalahnya dan proses recovery-nya. Apa saja tindakan yang bisa dilakukan untuk mengendalikan gejala atau mengatasi gejala yang depresi, gitu ya. Kemudian ini capaian dari kegiatan pembelajarannya. Yang pertama nanti teman-teman harus mampu gitu ya menjelaskan konsep masalah risiko perilaku kekerasan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tanda dan gejala risiko perilaku kekerasan. Kemudian Ya, menganalisis hasil pemeriksaan yang relevan pada hasil risiko perilaku kekerasan atau RPK. Kemudian yang keempat, merumuskan diagnosa dan rencana asuhan, kemudian tindakan serta evaluasi. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nanti di akhir akan ada diskusi kasus. Nanti teman-teman saya akan berikan waktu untuk menganalisis kasus. Nanti teman-teman akan menentukan diagnosanya apa, tindakannya apa. ya. Oke, sekarang kita refleksi dulu sambil Bayangkan, mengingat-ingat kembali pengalaman sebelumnya gitu. ya RPK dan pengalaman dari Pribadi seperti itu ya. Jadi refleksi ini ya saya ingin menanyakan ke teman-teman semua, pernah nggak selama ini gitu ya melihat atau ketemu dengan orang-orang yang melakukan perilaku kekerasan, misalnya ngamuk, terus memukul, membanting barang seperti itu? Pernah? Pernah. Nah, apa perasaannya teman-teman ketika melihat kondisi seperti itu? Takut. Ada yang lain? Cemas. Kemudian apa yang dilakukan? Lari gitu. Berarti itu respon ya, respon dari kita gitu ketika melihat situasi ini. Nah, kemudian yang kedua, pernah nggak berinteraksi dengan seseorang yang dalam kondisi marah yang lagi memuncak seperti itu? Jadi masih kayak apa namanya, menduru-duru emosi yang sangat tinggi. Pernah nggak? Pernah. Nila, siapa yang Nila lihat? Bapak. Terus apa yang Nila lakukan ketika berada di kondisi itu? Oke. Semakin menjawab, semakin memuncak. Berarti itu yang Nila lakukan. Dengan seperti itu, kemarahan Bapak berkurang? Lebih cepat. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas ini. Ya, kenapa sih orang itu sampai ngamuk gitu ya? Ada muncul rasa marah yang tidak terkendali seperti itu dan bagaimana cara kita merespon? Apalagi kita sebagai profesional perawat gitu ya. Apakah kita akan menghadapinya dengan emosi juga atau dengan cara yang lain, yang lebih terapeutik, yang lebih empati seperti itu, ya. Oke, ini definisi dari perilaku kekerasan. Yang nanti teman-teman bisa baca di sini. Jadi perilaku kekerasan itu tidak hanya pada orang lain ya, tapi pada diri sendiri dan lingkungan. Jadi biasanya kalau kita mendefinisikan ada perilaku kekerasan untuk diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Jadi kalau diri sendiri ya dia sakiti dirinya sendiri. Nah, kalau dengan orang lain biasanya mengancam gitu kan, melempar barang ke orang, memaki seperti itu. Nah, jadi membuat orang lain itu tidak nyaman ya, dan dia sendiri juga itu tidak nyaman seperti itu. Jadi perilaku kekerasan ini merupakan bagian dari respon marah yang maladaptif ya. Dari bentuknya itu sudah yang parah dalam bentuk amuk seperti itu. Nah, ini rentang respon marah karena perilaku kekerasan ada di dalam sini. Semakin ke kanan, ya semakin ke sana panahnya itu semakin adaptif, berarti konstruktif, bagus gitu, positif. Semakin ke kanan itu semakin maladaptif atau destruktif. Kemudian yang kedua, frustasi. Nah, frustasi itu adalah kegagalan mencapai tujuan, tidak realistis dan terhambat. Jadi dia itu kebanyakannya sedih, jengkel gitu, ya, terus sampai nangis, tapi nangisnya itu sudah tidak terkontrol seperti itu. Kemudian yang ketiga pasif. Nah, pasif ini adalah respon lanjutan yang pasien itu tidak mampu mengungkapkan perasaan. Jadi dia seperti orang yang diam aja, ditanya mungkin lama menjawabnya seperti itu. Kemudian setelah pasif itu agresif. Ini sudah menunjukkan perilaku destruktif gitu ya, tapi masih terkontrol. Kalau diarahin, dia masih mau mendengar. Gitu, diarahin. Itu nanti bahaya gitu. Jangan seperti itu. Coba tarik nafas, dia masih mau mendengar, masih bisa dia kontrol.
Tapi kalau sudah diamuk, itu tidak terkontrol. Walaupun kita mau sekuat apapun mengarahkan dia secara verbal, nggak bisa. Jadi yang dilakukan apa? Restrain biasanya, ya kan? Karena dia tidak bisa mengontrol gitu, karena kan kekacauannya ada di sini. Gitu. Secara verbal mungkin tidak maksimal, gitu, sehingga kita harus restrain. Nanti diberikan terapi farmakologis. Itu ya data perbedaannya tentang respon marah. Paling banyak di rumah sakit jiwa itu ada di agresif dan di amuk. Itu biasanya kalau sudah di tahap itu. Nah, coba kita lihat ini perbandingan perilaku gitu ya, asertif, pasif, dan agresif. Jadi ketika orang berinteraksi dengan orang, ketika segala lurus kalau ngomong, terus intonasi suaranya sesuai, terus santai dan tidak kaku, belajar terbuka gitu, terus wajahnya tegas sesuai, kalau dia senyum-senyum, kalau dia tegas seperti itu, terus santai dan tegak, bebas tangannya tidak mengepal, tidak mengemas-ngemas sampai ini, ya. Terus ternyata kalau kita tegas, ya. Kalau kalian menemukan pasien yang seperti ini, berarti ya, tinggal kita arahkan aja. Tapi kalau sudah pasif, agresif, segera tindakan. Itu kemudian ini faktor predisposisi. Bisa bedakan kan predisposisi sama presidensi kan? Kalau predisposisi terjadinya lebih dari 3 bulan. 6 ya. Oke, kalau presidensi nanti kurang dari 6 bulan. Itu yang tidak mengikarnya. Jadi penyebab dari masalah-masalah yang muncul pada gangguan jiwa itu tidak hanya satu faktor, ya. Gangguan jiwa itu terjadi multifaktor, dan yang paling banyak itu adalah biologis, psikologis, dan sosial kultural atau sosial budaya. Kalau biologis itu biasanya karena dia ada riwayat, misalnya pernah jatuh, kepalanya terbentur, nah terus ketidakseimbangan neurotransmitter, misalnya dia sudah punya pengalaman gangguan jiwa sebelumnya, atau dia punya riwayat gangguan jiwa pada keluarganya, gitu. Terus genetik ya, atau mungkin karena tidak besar gitu ya, akhirnya menyerang otak seperti itu, bisa menjadi biologis. Kemudian psikologis, nah psikologis ini berkaitan dengan pengalaman tidak menyenangkan. Walaupun itu sudah kejadian yang lampau, tapi dia tidak bisa melupakan. Dia fokus saja di situ, tidak mau maju. Memang sih bukan yang bisa makanya, cuma sewaktu-waktu itu harus kita ya, jadi itu orang tidak menyenangkan, riwayat perilaku kekerasan sebelumnya, kurang kemampuan mengelola stres, marah, kemudian harga diri rendah, ya, kemudian gangguan jiwa lain, ya, misalnya kayak bipolar, gangguan kepribadian seperti itu. Kemudian terakhir, sosial kultural ini berkaitan dengan lingkungan, terutama keluarga. Apakah ada konflik dengan keluarga, apakah pola asuhnya dulu keras, gitu ya, tidak pernah dihargai apapun pencapaiannya waktu dia kecil, nah itu bisa menjadi faktor dari sisi orang itu mengalami gangguan jiwa. Jadi makanya ketika kita mengkajinya sangat dalam. Ya kan, karena jiwa itu kan kompleks gitu. Jadi kita harus mengkajinya nggak boleh cuma dasar-dasarnya aja, tapi dari masa kecilnya pun kita tanyakan. Gitu, ya. Terus model peran, misalnya ada yang dia contoh di dalam rumah, gitu keluarga. Misalnya ini kasusnya adalah anak, dia melihat mungkin bapaknya sebagai pelaku kekerasan, jadi dia mencontoh seperti itu. Bahwa akhirnya sampai dia dewasa, bapak saya mukulin misalnya ibu saya biasa-biasa aja gitu, nggak diproses hukum, jadi dia mengartikan itu sebagai hal yang normal. Ya, kemudian kondisi sosial ekonomi, ya banyak ya penelitian ini, dan pengaruh media. Ya, kemudian presipitasi. Jadi ada yang teori dinyatakan bahwa 6 bulan, ada yang kurang dari 3 bulan. Ya, jadi presipitasi ini sering kita sebut dengan pemicu. Gitu. Dia sudah punya predisposisi, tinggal ini pemicunya apa? Ya, jadi ada situasional, misalnya tadi frustasi atau stresor yang berat, dia tidak bisa memenuhi keinginannya, atau keinginannya tidak tercapai, karena dia frustasi. Ya, terus lingkungan yang padat, bising, jadi kan pasti membuat kita stres ya, juga orang kalau terus yang kenceng-kenceng, ada seperti itu. Kemudian interpersonal, konflik dengan orang lain, dia biasanya dibully, tersinggung, karena dihina atau diejek seperti itu. Kemudian fisik, misalnya ada penyakit yang kita alami, gitu ya. Misalnya baru saja diagnosa kanker atau apa yang badan yang lama dan sebagainya bisa menjadi ya, jadi seperti itu. Oke, kita ada gejalanya. Sudah punya subjektif dan objektif ya, teman-teman. Saya sudah familiar. Nah, ini gambaran kenapa sih orang itu mengalami RPK ya. Kalau RPK ini kan adalah tanda gejala dari diagnosa medisnya skizofrenia ya. Sudah kita bahas di pertemuan awal kemarin tentang jiwa. Jadi RPK ini menjadi salah satu gejala dari skizofrenia. Nah, jadi RPK ini terjadi dari cerita bahas ya, ini ada stresor biologis, ada stresor sosbud, sosial budaya, dan stresor psikologis. Nah, ketika stresor ini gitu ya masuk ke
otak itu akan memerintahkan gitu untuk mengaktifkan sistem limbik dan suku HPA. Sehingga sistem limbik yang mengatur emosi ya. Terus suku HPA untuk HPA itu hipotalamus, pituitari atau hipofisis, dan itu adalah adrenal. Yang mana sumbu-sumbu ini gitu ya, itu mereka yang mengatur emosi. Bagaimana nanti respon ketika ada ancaman yang datang, bagaimana dia merespon. Pernah dengar fight and fly kan? Ya, jadi itu ada respon seseorang gitu. Nah, jadi ini yang terjadi gitu ya, ketika ini diaktifkan, kemudian dia hiperaktif gitu ya, sistem limbiknya akhirnya tidak bisa membedakan itu ancamannya nyata atau imajinatif. Ya kan? Kadang tuh kita nggak bisa bedain gitu. Ini benar nggak sih gitu? Atau hanya imajinatif saja gitu? Karena emang nggak ada gangguan di otaknya seperti itu. Nah, sehingga nanti yang terjadi adalah disfungsi korteks prefrontal. Nah, jadi di sini nanti kontrol kita terhadap terhadap emosi itu jadi berkurang seperti itu, jadi bermasalah ya. Jadi nanti ini yang terjadi, muncul diaktifkan hormon CRH, kemudian CRH menghasilkan kortisol, tidak terkendali gitu ya, akhirnya mempengaruhi neurotransmitter, akhirnya terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang mana dopamin ya, yang terganggu di sini adalah dopamin, serotonin, dan glutamat. Nah, dopamin nanti yang pada hal ini sehingga nanti terjadi adalah halusinasi, delusi, dan respon yang agresif terhadap ancaman. Jadi dopamin itu kan dia harus seimbang ya. Kalau dia rendah, depresi. Tapi kalau dia tinggi, dia skizofren. Nah, skizofren itu kan manifestasinya delusi, waham, halusinasi, dan agresif, RPK. Gitu. Nah, kemudian serotonin. Nah, serotonin mengalami penurunan. Ini juga akan mempengaruhi peran konteks keputusan. Dia nggak bisa membedakan apa yang harus saya lakukan. Jadi salah gitu dia memerintah. Harusnya dia bisa menerima kondisi, bisa merelaksasi diri. Tapi karena dia bermasalah di prefrontal cortex, dia bingung gitu gimana responnya. Akhirnya yang muncul adalah dia nggak bisa mengontrol impuls. Ya, ini tadi dia dengan marah, dengan gerakan gelisah itu dia nggak bisa mengontrol. Karena ini kadar serotoninnya turun. Kemudian glutamat ini juga ya berlebihan sehingga nanti respon emosionalnya meningkat. Gitu perjalanannya ya. Jadi ini secara patofisiologi terjadi di otak sampai akhirnya terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter. Ingat-ingat ya, ada dopamin, serotonin, dan glutamat. Oke, sekarang tadi untuk konsepnya sudah selesai, kita masuk ke pengkajian keperawatan. Masih ingat yang sudah diajarkan kemarin secara umum? Sudah ya, yang pengkajian namanya ini ada fokus pengkajian kita. Jadi dilihat nanti di poin-poinnya mana yang menjadi fokus untuk pasien RPK. Yang pertama, ya pasti identifikasi data demografi, kemudian riwayat kesehatan, terutama kepatuhan obat ya, kemudian tanda gejala saat ini, apa, kemudian faktor pemicunya, apa yang memicu dia marah gitu. Misalnya karena tidak dibelikan barang, atau diputusin pacar, atau di PHK, atau mungkin diejek orang lain, seperti itu. Jadi banyak ya. Kemudian sumber coping. Bagaimana cara klien itu mengatasi masalah. Ya, itu sumber coping. Kemudian dukungan sosial. Dukungan sosial ini ada tidaknya dukungan dari keluarga maupun lingkungan. Karena ini sangat penting dukungan keluarga. Walaupun dia sudah sembuh di rumah sakit, ketika dia pulang keluarganya membiarkan dia sama aja. Nanti paling dia seminggu lagi masuk rumah sakit. Ya, jadi ini peran penting keluarga ya. Kemudian tingkat kesadaran, apakah dia sadar dengan dirinya sendiri gitu ya, tidak lupa diri sendiri, tempat, dan waktu. Ya, kemudian isi pikirnya, apakah ada waham atau halusinasi. Karena kalau ada waham curiga, memicu ini kan ya, marah ya, dia curiga ke semua orang. Ketika yang dia curiga ini misalnya melakukan sesuatu, dimarahin, jadi memicu seperti itu. Kemudian halusinasi, kita pastikan juga dia ada halusinasi atau tidak, apalagi pendengaran. Misalnya ada perintah, pukul dia gitu, ada kan ya kayak gitu, pukul dia gitu, bunuh dia gitu, itu kan halusinasi. Jadi makanya nih perlu juga kita kaji. Jangan sampai bukan karena pengalaman tidak menyenangkannya yang bikin dia marah, tapi karena halusinasinya dan waham. Gitu ya. Kemudian diagnosis tadi. Nah, ada diagnosa lain juga yang saling berhubungan. Ini ya, ada coping individu tidak efektif. Misalnya dari pengkajian mekanisme coping dan strategi, dia jelek gitu. Berarti kita bisa angkat ini. Strategi copingnya karena dia lebih ke arah negatif gitu misalnya. Terus HDR ya, kemudian halusinasi kalau misalnya itu menjadi pemicu di RPK, dan waham atau perubahan proses pikir. Ya, terutama untuk waham itu sama dengan delusi ya, paranoid. Kan dia curiga seperti itu. Nah, kemudian ini intervensi keperawatan yang bisa dilakukan untuk orang-orang RPK. RPK itu kan sebenarnya dia tegang ya, tegang banget itu dari kepala sampai kaki itu mesti dia tegang. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah mencoba untuk menenangkan.
dengan verbal gitu, biar nanti dia tidak merasa sakit dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah relaksasi dengan nafas dalam gitu. Jadi fungsi oksigen itu luar biasa ketika kita melakukan teknik nafas dalam. Rileks, jadi mempengaruhi tanda-tanda vital, kerja jantung gitu kan, dan dia bisa mengurangi kadar kortisol yang kemana-mana di dalam tubuh. Itu kan kadar kortisol itu kan meningkat karena kita stres. Merasa itu semua itu menjadi ancaman. Jadi rasa sakit semuanya, tegang semuanya. Makanya perlu kita oksigen gitu ya. Makanya harus makanya ya pukul banyak itu untuk mengangkat biar dia pukul orang gitu ya. Dia alihkan ke kalau dia yang pukul, nanti dia alihkan ke benda yang lunak dia tangannya tidak sakit. Kemudian bisa dengan senang dan jalan-jalan, didistraksi. Dan angkat aktivitas yang menyenangkan sesuai dengan umurnya. Kemudian yang kedua itu adalah latihan bicara yang baik ya. Kita lakukan dia verbal, mengungkapkan dengan baik, meminta dengan baik, menolak dengan baik. Misalnya dia pengen makan, jadi harus izin jadi rumah sakit. Saya makan, terus saya minta makan, gitu. Itu kita cek. Ketika diberikan, jangan lupa dikasih. Begitu pun kalau dia menolak, dia harus disampaikan dengan maaf saya lagi sibuk, nggak bisa membantu, gitu. Dia ada maaf. Itu ya. Kemudian nanti eskalasi verbal maupun tertulis. Eskalasi verbal berarti kita menanggapi, gitu ya, melakukan teknik komunikasi yang baik, yang terapi ke pasien yang PPK. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya juga ada namanya sholat, berdoa gitu ya. Nah ini kan menjadi apa namanya hal yang membuat kita tenang. Jadi kita berserah, kita meminta kepada yang menciptakan kita, gitu kan. Jadi kita sambil menjelaskan, jadi tidak hanya sholat gitu. Gak ada gunanya tapi kita nggak tahu, mereka nggak tahu. Kenapa saya harus sholat gitu? Kalau saya sakit gitu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan. Kemudian minum obat setiap malam. Percuma kita lakukan semua tapi dia minum obat. Nggak akan ada perubahan yang signifikan gitu. Karena kalau kita ubahkan tidak akan singkat badan. Terus kita bantu dengan terapi-terapi yang dari perawat. Itu untuk caranya. Kemudian nanti dilatih, kemudian dievaluasi sampai benar-benar dia mampu. Dia mampu untuk melakukan mandiri. Itu goalsnya kita sebagai perawat. Jadi tidak diajarkan, udah saya tahu dia udah bisa, dan tindakan gitu. Tapi setiap hari dievaluasi. Sudah dilakukan belum? Berapa kali? Sudah sesuai jadwal belum? Gitu. Ya itu untuk memastikan ketika dia pulang dia sudah tahu caranya. Jadi tidak kosong ya. Kemudian jangan lupa juga komunikasi ke keluarga ya. Jangan sampai keluarga juga susah mengendalikan emosi karena nggak tahu kondisi dari keluarganya yang sakit. Makanya di keluarga itu tidak pernah lepas dari terapi. Apalagi nanti kalian lulus akan jadi nurse, ini wajib. Ini wajib, keluarga itu wajib. Dari pertama kali kita ketemu dengan pasien, ketemu juga dengan keluarga. Kaji apa yang mereka rasakan saat merawat pasien. Karena pasti banyak sekali beban. Sudah waktunya terbuang, uangnya mungkin terbuang, apalagi bicara rumah sakit jiwa yang jauh, belum tentu ada di daerahnya, itu jadi masalah. Akhirnya keluarga ini jadi ansietas, cemas, gitu. Kalau udah jalan terserah gitu, nah ini perlu di terapi, jelaskan perjalanan penyakit ini gimana. Kenapa di RPK? Gimana cara melakukan RPK? Kita harus paham. Jadi ketika dia bilang request-nya untuk kembali ke rumah sakit itu dan ini intinya pada titik ini kita melibatkan keluarga itu untuk menciptakan dengan situasi yang aman dan nyaman untuk pasien. Kalau mungkin dari beban terbagi berarti bisa manajemen beban, right? Misalnya berbagi waktu hari ini siapa yang merawat, terus nanti besok siapa yang merawat, dia terlalu stres. Terus beban ekonomi juga ya. Itu kan pasti gitu ekonomi jadi kalau keluarganya ada keluarga besar nanti gimana caranya biar nanti keluarga itu bisa terpenuhi mereka jadi lagi masalah dan jangan sampai ini masalahnya udah pasti ada masalah keluarganya. Oke, kemudian ini evaluasi yang harus kita lihat dari hasil sekali tadi intervensi dari pengkajian tadi sampai intervensi. Intinya kita menilai keberhasilan dari kemampuannya. Setiap kali kita ketemu, suruh dia melakukan apa yang sudah diajarkan. Coba ulangi lagi, nafas dalam yang benar itu kayak mana gitu. Coba ulangi lagi, cara meminta yang baik bagaimana. Setiap kali kita bertemu dengan pasien itu harus selalu dievaluasi. Dan kita memastikan berhasil tidaknya intervensi yang kita berikan. Ada penurunan tanda gejala yang tadinya dia masih agresif dalam perilakunya, setelah diterapi jadi asik. Ya itu yang kita evaluasi. Ya, kemudian intinya terjadi penurunan tanda gejala.
tadi ya subjektif-objektif dan peningkatan kemampuan. Jangan lupa dokumentasi, catat semua lakukan semua yang kita catat ya, kemudian edukasi berkelanjutan. Jadi kalau keluarga ya secara planning nantinya di rumah perawatnya seperti apa yang harus kita lakukan. Itu teman-teman materi. Nanti selanjutnya ini ada diskusi kasus ya, sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti saya kasih waktu 10 menit cukup untuk menganalisis ini ya. Jadi silakan dibagi. Silakan teman-teman ketika menentukan apa masalahnya dari kasus ini. Kemudian yang kedua, tuliskan data subjektif dan objektifnya dan intervensi perawatan dari meningkatkan kasus ini. Ya, nanti saya minta salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Gimana perasaannya? Seru ya. Berarti mengasihkan ya diskusinya ya. Sangat panas gitu membahas tentang kasus ini. Jadi sekarang silakan perwakilan dari satu kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya gitu. Diskusi dari kelompok 2. Pertama, untuk DS-nya pasien mengatakan bahwa dia tersinggung dengan tetangganya karena sering menghina ibunya. Terus yang kedua, pasien tidak mau minum obat karena merasa sudah sehat. Selanjutnya ada DO, di mana pasien ini tampak emosi. Yang kedua, tangan mengepal. Yang ketiga, tidak mau mendekat dengan perawat. Yang keempat, tampak berdiam diri, lalu tiba-tiba bangkit dan mendobrak pintu kamar. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada intervensi keperawatan untuk masalah kasus yang di atas. Dari hasil diskusi, yang pertama ada latih klien untuk melakukan relaksasi seperti nafas dalam, pukul data, senam, dan jalan-jalan. Yang kedua, latih klien untuk berbicara dengan baik, mengungkapkan perasaannya dan meminta atau menolak dengan baik. Yang ketiga, latih deeskalasi secara verbal maupun tertulis. Yang keempat, latih klien melakukan kegiatan ibadah sesuai agamanya, sholat, berdoa, dan lain-lain. Yang terakhir ada latih klien patuh minum obat dengan 8 bulan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 ya. Terakhir saya apresiasi untuk kelompok 2 tadi sudah mendiskusikan dengan baik dan menyampaikan tadi hasil diskusinya di depan. Begitu untuk kelompok 1 ya, saya rasa juga sudah oke. Ada tambahan mungkin? Sama? Oke, sama. Berarti sudah paham ya gimana cara kita mendapatkan data, pengkajian, terus memisahkan mana yang subjektif, mana yang objektif. Saya lihat tadi sudah disampaikan, sudah bisa. Kemudian kita merumuskan diagnosa dari tanda gejala tadi, terus menentukan intervensi. Gitu. Jadi intervensi untuk yang tahap generalis yang namanya itu kita melakukan yang tadi. Ya, pesan saya nanti ketika pulang gitu di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sini, ketika menemukan teman-teman, keluarga atau siapapun yang mungkin dari perilakunya menunjukkan ada agresif, dari nada suaranya, silakan nanti teman-teman boleh tanya. Gitu ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Sekarang saya ingatkan lagi untuk jangan lupa absen bagi yang belum absen. Oke, sudah semua. Jangan lupa untuk mengakses materi ya di e-learning. Nanti untuk tambahan bacaan di rumah, jadi tidak hanya sampai di sini, tapi teman-teman silakan cari referensi lain ataupun membaca referensi yang sudah di-upload di e-learning. Itu kalau cukup kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas teori diskusi tentang asuhan perawatan pada kelahiran atau dilusi, gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Nanti silakan lanjutkan aktivitas ya, jangan lupa makan. Untuk mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Kesehatan Mental dalam Keperawatan pada program studi Sarjana Keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.